Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kabar gagalnya Mahfud MD untuk dilantik menjadi Menko Polkam, banyak ini narasi-narasi di berbagai media sosial dan bahkan para buzzer-buzzer Mulyono begitu banyak yang mengkritik habis-habisan Profesor Mahfud MD. Padahal tidak ada pernyataan sama sekali begitu dari Profesor Mahfud MD menyatakan dirinya itu bakal menjadi Menko Polhukam, bakal dilantik menjadi Menko Polkam. Jadi tidak ada pembahasan itu begitu. Kalau kabarnya Profesor Mahfud MD wirawiri Jakarta itu kan hal yang biasa begitu. Rumahnya kan di Jakarta. Rumahnya juga di di Madura dan sebagainya begitu kan. Artinya kabar ini ya, ini kan menjadi spekulasi-spekulasi hari ini, bahkan menjadi trending. Profesor Mahfud MD banyak yang kemudian tidak suka kalau menjadi Menko Polhukam. Kabarnya banyak yang mengatakan seperti itu. Kenapa Bang? Kalau Profesor Mahfud MD menjadi Menko Polhukam berduet dengan Prabowo, yang jelas di situ begitu, orang-orang Jokowi ya, bisa saja didepak semua. Bisa saja diungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Tapi kita lihat saja begitu, kegagalan ini nampaknya begitu kan, senasib dengan apa yang kemudian dialami saat pencalonan Jokowi saat Pilpres 2019. Ya, di mana Profesor Mahfud MD juga juga kabarnya digadang-gadang menjadi salah satu calon salah satu calon wakil presiden dari Jokowi begitu kan ya. Dan rivalnya di situ adalah Presiden Prabowo. Banyak yang menduga bahwa tidak suka begitu kan ya. Bahkan Yusril aja mengatakan bahwa kegagalan Profesor Mahfud MD menjadi cawapres bersama dengan Jokowi begitu kan di Pilpres karena ditolak oleh beberapa partai. Kabarnya dari Partai Golkar, juga kabarnya ditolak oleh Partai Nasdem dan sebagainya begitu. Nah, dan sekarang kalau Profesor Mahfud MD ini masuk di purasaran kabinet menjadi Menko Polhukam Presiden Prabowo, maka yang menjadi takut di situ akan terungkap berapa fakta yang realita yang ada di lapangan justru adalah geng Mulyono. Mungkin kekuatan-kekuatan itu masih ada begitu kan ya. Karena di berbagai media sosial sudah sempat begitu ramai dibicarakan bahwa Profesor Mahfud MD ini akan menjadi sebagai Menko Polhukam ya. Akan sebagai pengganti dari Budi Gunawan yang dekat dengan PDIP juga. Profesor Mahfud MD yang juga dekat dengan PDIP juga begitu, bukan tidak mungkin. Kalau PDIP minta jabatan, saya yakin Profesor Mahfud MD akan menjadi menteri begitu. Tapi kita tunggu saja begitu. Para buzzer-buzzer geng Mulyono sekarang ini ngeri bos, mengkritik habis-habisan, bahkan ini menjadi trending topik hari ini. Menjadi trending topik begitu. Dianggap bahwa ya mungkin Prabowo tidak suka kepada Profesor Mahfud MD atau bagaimana. Saya kira bukan tidak suka itu begitu. Tapi orang-orang yang di bawah ini masih ketakutan kalau Profesor Mahfud MD ini menjadi Menko Polhukam. Kenapa? Ya, satu, orangnya jujur, akan diungkapkan fakta dan realita. Bagaimana mungkin untuk menjadi negara besar kalau masih yang direkrut menjadi kabinet dari Prabowo Gibran hanya orang-orang itu aja begitu. Katanya ingin membersihkan bangsa dan negara dari orang-orang koruptor, dari orang-orang yang hanya ingin memainkan peran begitu kan sebagai politik belah bambu dan sebagainya. Angkat dong orang-orang baik kalau berani. Dan sekarang nampaknya mau ganti presiden siapapun begitu kan ya. Nggak tahu kecuali Anies Baswedan. Orang-orang yang diangkat pasti di kalangan politisi. Di menteri-menteri saja ya masih ada di kalangan politisi begitu. Ya pasti ada nuansa-nuansa kepentingan-kepentingan yang terjadi begitu kan ya. Saya menganggap bahwa Profesor Mahfud MD ini sangat layak sekali untuk menjadi Menko Polhukam begitu kan ya. Pakar Hukum Tata Negara ini, Profesor Mahfud MD ini dikabarkan akan bergabung ke Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Banyak yang digadang-gadang bahkan disebut-sebut sebagai Menko Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam yang kemarin sudah menjadi menjadi trending begitu kan ya. Tapi nyatanya Profesor Mahfud MD sampai sekarang ya tidak dipilih dalam Kabinet Prabowo Gibran. Ya nggak ada masalah bagi kami. Kenapa? Karena situasi dan kondisi saya saat ini, kalau negara ingin maju di Presiden Prabowo, ya angkat dong orang-orang yang tidak punya kepentingan apa-apa.
orang yang jujur begitu kan, ya biar terbongkar begitu. Jadi kalau regulasinya hanya itu aja, ya mana bisa untuk menjadi negara maju begitu kan. Ya di negara kita hukumnya sangat kuat sekali begitu. Nah inilah yang kemudian santer di berbagai media sosial begitu kan. Ya tidak hanya itu, bahkan Profesor Mahfud MD dikabarkan bakal jadi Menko Polkam ya. Bahkan Mahfud MD sudah ada di Jakarta beberapa hari. Padahal sudah wirawiri ke Jakarta begitu kan ya. Ini dikait-kaitkan dengan Profesor Mahfud MD dan sebagainya. Ngeri bos. Ya, ternyata begitu ramai di media sosial para buzzer-buzzer Mulyono kritik habis-habisan kepada Profesor Mahfud MD. Saya nggak tahu ini konsepnya ini gimana begitu. Padahal Profesor Mahfud MD belum ada pernyataan bahwa akan dilantik menjadi Menko Polkam, nggak ada gitu kan. Tapi ya saya melihat bahwa walaupun bukan Profesor Mahfud MD, silakan yang lain gak ada masalah. Yang penting adalah demi bangsa dan negara, ya bukan demi termol-termol itu. Geri-geri sedap bos. Ini coba kita lihat saja pernyataannya. Padahal kalau orang sekelas Profesor Mahfud yang biasa aja wirawiri Jakarta, Jogja dan Surabaya, lagian di beritanya tidak ada pernyataan Profesor Mahfud MD ke Jakarta karena akan dijadikan menteri, betul. Ada lagi muncul begitu kan ya, muncul apa namanya ini? Mereka buzzer-buzzernya ini. Buzzer udah dibikin Mahfud MD kayak calon kuat. Ya, calon kuat Menko Polkam. Endingnya zong. Reshuffle justru kasih sinyal Prabowo in, PDIP out ya, sambil gebrak. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Makanya banyak yang mengatakan pesaing Profesor Mahfud MD adalah Kaniako begitu kan ya. Damari Kaniako yang kemudian punya prestasi yang sangat luar biasa di militer. Tapi saya kira nggak ada masalah begitu. Nggak ada masalah begitu mau pilih siapapun. Yang penting demi bangsa dan negara. Karena Profesor Mahfud ini tidak dipilih menjadi menteri begitu kan ya. Karena ini menjadi rivalnya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Seperti yang sekarang ini dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan bukan keringet yang didapatkan di koalisi Prabowo begitu kan, bahkan menjadi rivalnya kemarin. Tidak mungkin, dan Anies Baswedan konsisten tidak mau bergabung ke kabinet Prabowo dan pemerintahan itu begitu. Masih saja digoreng habis-habisan. Wajar dong ya. Saya kira dengan adanya orang-orang geng Sulu ini banyak didepak oleh Presiden Prabowo begitu kan ya, maka kemudian inilah salah satu menjadi serentak begitu para buzzer-buzzer mereka mengkritik habis-habisan PDIP, mengkritik habis-habisan Profesor Mahfud MD dan sebagainya. Tapi bagi kami Profesor Mahfud MD biasa-biasa aja di situ. Saat Pilpres kemarin biasa-biasa aja begitu kan, walaupun Profesor Mahfud MD gagal begitu kan ya. Bahkan ya Profesor Mahfud MD ini telah diumumkan oleh PDIP menjadi cawapres ya untuk mendampingi ya Ganjar pada waktu itu begitu kan ya. Dan sebelum itu begitu gagal lagi menjadi cawapres ya, menjadi cawapres gagal di tahun 2019 begitu kan ya, tahun 2019 di mana ada ketua umum partai yang kemudian tidak mau kalau seandainya Profesor Mahfud MD. Banyak yang tidak mau. Ada yang mengatakan partai si A, partai B, ada yang mengatakan partai Nasdem, ada yang mengatakan partai Golkar, ada yang mengatakan dari PBNU dan sebagainya begitu kan ya. Pada waktu itu Kiai Akil Siraj. Banyak muncul narasi-narasi itu begitu. Tapi kita lihat saja mungkin ya negara kita masih kurang didilan begitu. Akhirnya dipilihlah Profesor Kiai Ma'ruf Amin di situ begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya biasa-biasa aja dalam dunia politik begitu. Menurut Yusril ini pihak yang membuat Mahfud MD gagal sebagai calon cawapres itu ya, cawapres Jokowi itu adalah kabarnya Golkar begitu. Ya biasalah dalam dunia politik. Seandainya Profesor Mahfud ini menjadi wakil presiden, ya jelas menjadi wakil Jokowi pada waktu itu, jelas menjadi wakil presiden begitu. Ya belum nasib kita tidak akan kemana begitu kan. Tapi saya yakin bahwa dengan sekarang ini ya kalau menurut saya pribadi Profesor Mahfud ini masih cocok lah untuk menjadi Menko Polkam begitu. Kenapa? Karena dia punya pengalaman.
Pasti. Saya yakin ya takut, semuanya takut begitu kan ya. Wajar kalau Profesor Mahfud MD ya ditolak menjadi Menko Polkam karena takut terungkap geng Solo. Ya, takut terungkap dengan yang lain begitu. Bisa ketar-ketir, Bos. Profesor Mahfud MD punya segala data begitu kan. Pasti punya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa begitu. Makanya saya yakin bahwa persoalan-persoalan apa namanya seperti menteri ya, saya yakin pasti ada reshuffle jilid 3 begitu kan. Ya kita tunggu sajalah. Apakah nanti orang-orang yang tidak bisa bekerja akan didepak di situ begitu? Ya bisa saja ini akan diganti. Bisa saja akan diganti begitu. Terus kemudian banyak media-media sekarang yang mengkritik habis-habisan begitu kan ya. Salah satunya ya ini. Nih, di komentar-komentar netizen saja banyak yang mengkritik habis-habisan soal Profesor Mahfud MD tidak jadi apa namanya? Tidak jadi wakil presiden. Ini salah satunya. PDIP mungkin mikir ya nentuin arah, padahal jelas Prabowo in ya, PDIP out. Yang menyatu sama ya bersih-bersih Anazir merah. Udah jadi veteran reshuffle nih. Pasca demo rusuh ya dan penjarahan malah yang dicopot Hendra Priyadi dan Budi Gunawan. Publik yang nyinyir. Ini komentar-komentar netizen. Jadi saya kira mungkin Prabowo sudah tahu begitu kan ya gerak-gerik di situasi dan kondisi saat ini begitu kan. Jadi pada akhirnya Prabowo mungkin berpikir begitu kan ya mungkin dia semuanya akan diberikan kesempatan terlebih dahulu begitu untuk memimpin. Tapi kan saya yakin di kalangan militer ini akan sangat kuat pada akhirnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe ya.